Allah yang layak, patut kami kagumi Tuhan. Karena kasih-Mu, karena karya-Mu, karena kuasa-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Karena keberadaan-Mu Tuhan yang luar biasa, sehingga kami sebagai ciptaan-Mu hanya bisa mengagumi Engkau, memuji, memuliakan, menyembah-Mu Tuhan. Bapa, saat ini, sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa puji-pujian kami. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah pada kami semua Tuhan. Tidak ada yang terlewat. Mari Roh Kudus penuhi tempat ini Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai perhatian, konsentrasi kami Tuhan. Sementara kami juga memberikan waktu dan perhatian kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami boleh menjamah Engkau Tuhan. Kami boleh diubahkan Tuhan seperti yang Engkau mau. Kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban atas doa, atas pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami datang dengan penuh pengharapan, dengan penuh ekspektasi Tuhan. Engkau akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kami saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Senang sekali bisa kembali berada di sini bertemu dengan saudara sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saya percaya dengan sesungguh-sungguhnya kalau kita datang kepada Tuhan dengan ekspektasi, ya saudara, kita datang beribadah seperti ini dengan penuh kesungguhan, dengan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, maka Tuhan juga dengan tangan yang terbuka siap memberkati dan menjamah, mengerjakan kita semua. Ada kuasa yang besar dalam setiap pertemuan ibadah kita, saudara. Dalam setiap ibadah kita berkumpul seperti ini. Ya, yang hari ini saya beri tema menjamah jubah Yesus. Dan kalau saudara melihat gambar ini, rasanya kita semua sudah cukup familiar ya, kita semua sudah cukup tahu, oh ini cerita seorang perempuan yang menjamah jubah Yesus dan dia disembuhkan ya dari satu penyakit yang penyakit pendarahan saudara ya, bukan pendarahan karena luka tetapi karena siklus perempuan, siklus wanita yang tidak wajar saudara, dan dia mengalami penderitaan selama 12 tahun. Dan dalam peristiwa kesembuhan ini ada satu peristiwa lain yang terjadi bersamaan ya saudara. Walaupun kita sudah tahu cerita ini, saya percaya firman Tuhan selalu baru. Amin saudara. Selalu ada perkara yang baru, selalu ada berkat Tuhan yang baru. Sebab kasih-Nya selalu baru setiap hari bagi kita. Itu sebabnya mari kita membuka hati kita, perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca beberapa ayat saudara, cukup panjang ayat-ayat dari Markus pasal 5 ini, tetapi mari sekali lagi kita memang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita berikan waktu dan perhatian kita yang terbaik untuk membaca ayat-ayat ini saudara. Saya mulai dari Markus 5 mulai ayat 21 saudara. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, banyak orang berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara, dikatakan di sini Yairus adalah kepala rumah ibadat ya, atau sinagog saat itu. Satu posisi, satu fungsi, satu tugas, satu peran dalam masyarakat yang sangat penting saudara. Karena dia mengatur ya peribadatan ya, mungkin seperti gembala gereja gitu ya. Yairus ini seorang yang sangat dihormati saudara, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu saudara. Nah di sisi lain, di satu sisi saudara, Yairus memiliki satu anak yang sedang sakit. Di ayat berikutnya yang akan kita baca, anak ini perempuan berusia 12 tahun.
sedang sakit dan hampir mati. Jadi waktu dia datang ke Yesus itu anaknya sudah kondisi parah sekali, saudara. Sudah parah sekali ya, jadi sudah dikatakan sekarat ya, bisa dikatakan sekarat. Ya, di sisi lain dia ini sekali lagi kepala rumah ibadat, saudara. Ya, rumah ibadat saat itu di agama Yahudi ya, di Yudaisme pada saat itu mereka tidak menyukai Yesus. Ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tidak di sisi yang sama dengan Yesus. Mereka nggak suka dengan Yesus, mereka bahkan mau menyingkirkan Yesus. Jadi buat Yairus untuk datang kepada Tuhan itu bukan tanpa resiko, saudara-saudara ya. Karena dia bisa tidak disukai oleh para pemimpin agama di mana dia mengatur rumah ibadat pada saat itu. Tetapi karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan karena imannya, saudara, dia tetap datang kepada Yesus apapun resikonya ya. Kita baca ayat 24, saudara. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, maksudnya dengan Yairus ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya ya. Akhir-akhir ini kata berdesak-desakan cukup akrab dengan kita ya, saudara ya. Jadi suasananya orang pada dempet-dempetan gitu ya, pada bersentuhan semua dengan Yesus. Saya bayangkan Yesus untuk jalan aja susah gitu ya. Jalan susah sementara Yairus ini mau buru-buru. Ini anaknya ini dalam detik-detik menjelang kematian, saudara ya. Jadi Yairus berharap, ayo Yesus cepetan bisa jalan gitu ya. Orang-orang ini aduh kok ganggu jalannya Yesus gitu ya. Mau cepetan sampai di rumah gitu ya, saudara ya. Ayat 25 terjadi interupsi, saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi ini sebuah cerita dalam peristiwa Yairus tiba-tiba ada interupsi, seorang perempuan yang punya juga kebutuhan yang kalau dibandingkan dengan Yairus sebetulnya Yairus rasanya lebih mendesak ya, saudara ya. Yairus tadi anaknya mau mati, saudara. Kalau yang perempuan ini dia sakit pendarahan ya, penyakit yang sangat serius ya, sangat membuat dia sangat menderita. Tetapi dia udah 12 tahun kayak gitu ya. Nambah sejam lagi kayaknya nggak masalah gitu ya, nolongin Yairus dulu gitu ya. Tetapi menarik bahwa Tuhan tetap bekerja kepada perempuan ini. Nah, penyakit pendarahan, saudara, atau kondisi pendarahan yang sedang dialami perempuan ini bukan kondisi yang sekedar sakit secara fisik ya, secara lahiriah, tapi ini juga kondisi yang membuat seseorang tidak bisa beribadah, saudara. Jadi kalau Yairus sehari-hari di rumah ibadah, perempuan ini 12 tahun tidak boleh masuk rumah ibadah karena dia dianggap najis dan dia dianggap menajiskan siapapun yang bersentuhan dengan dia. Jadi ini kondisi yang sangat membuat dia tidak hanya sakit secara lahir, tetapi juga secara batinnya, secara mentalnya, secara sosial dia terbuang, saudara. Karena nggak sembuh-sembuh. Ya, kalau yang normal hanya dalam 1 bulan, hanya beberapa hari saja seorang perempuan dianggap najis, saudara, pada zaman itu ya. Namun perempuan ini 12 tahun tidak bisa bergaul dengan siapapun, tidak bisa beribadah, saudara. Tetapi dia tetap datang kepada Tuhan. Di ayat 27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia, perempuan ini maksudnya, saudara, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan apa alasan dia menjamah? Dikatakan di ayat 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sehingga itu kalimat ini yang saya adaptasi menjadi tema kita pada hari ini, saudara. Menjamah jubah Yesus. Kalau saja aku bisa jamah, aku akan sembuh. Sungguh iman yang luar biasa. Sebab sebelumnya sepengetahuan saya ya, sejauh yang saya bisa selidiki, saudara, belum pernah ada penyembuhan dengan menjamah jubah Yesus.
Ya, jadi perempuan ini dia betul-betul percaya Tuhan itu begitu berkuasa, ya. Tetapi dia juga takut, saudara, untuk bisa bertemu dengan Yesus, sehingga dia sembunyi-sembunyi dan asal aku jamah saja ujung jubahnya, ya. Jumbai jubahnya dikatakan di terjemahan lain, saudara. Dia percaya itu akan menyembuhkan dia. Ayat 29, terjadilah sesuai dengan imannya, saudara. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya yang sudah 12 tahun itu, saudara. Penyakit yang sudah menguras seluruh hartanya, ya, energinya, dia sembuh pada saat itu juga. Ayat 30, saudara, kita lanjutkan. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 3 ayat ini menarik, ya, saudara, ya, karena yang pertama tidak dicatat di bagian lain di Alkitab, ya, di mana Yesus sepertinya tanpa sadar, sepertinya, ya, saudara, ya, seakan-akan tanpa sadar ada energi yang keluar dari dia, ya. Terus seakan-akan Yesus nggak tahu itu dari siapa, oleh siapa, ya, sampai dia melihat ke sekelilingnya, tadi siapa yang pegang saya, ya, siapa yang jamah saya. Dan pertanyaan ini aneh buat murid-muridnya. Tuhan nggak salah nanya kayak gitu. Ini orang dari tadi desek-desekan di sekitar kamu, ya. Kalau Yesus tanya siapa yang menyentuhmu, ya semua orang gitu, ya, termasuk saya mungkin gitu, ya. Murid-muridnya bilang, ya kami ini Yesus yang dari tadi deket-deketan, desak-desakan. Terus kata Yesus, aku merasa ada tenaga yang keluar dari aku, ya. Murid-muridnya juga heran karena nggak pernah terjadi sebelumnya. Saudara, tentunya kita tahu bahwa tenaga yang keluar ini bukan berarti Yesus terus jadi lemes gitu, ya, saudara, ya. Ada tenaga keluar dari saya jadi lemes gitu, sama sekali tidak, ya. Kuasanya tidak terbatas, saudara-saudara, tidak pernah berkurang, saudara, walaupun dia bagikan kepada satu dunia ini, tenaganya tidak berkurang sama sekali, saudara. Dan dia juga bukannya tidak maha tahu sehingga dia nggak tahu siapa yang menjamah dia. Tentunya dia tahu persis, saudara, siapa yang menjamah dia, tetapi tetap dicatat di Injil Markus dan di 2 Injil yang lain, ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu, siapa yang sudah menjamah aku, saudara. Kita tetap lanjut ke ayat 33, saudara. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perhatikan, saudara, dia memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu, saudara. Perempuan ini takut dan gemetar, ya. Kenapa, saudara? Tadi sempat saya singgung, ya, karena dia tidak seharusnya berada di situ. Ini perempuan yang orang yang dalam kondisi dianggap najis dan menajiskan orang. Waduh, dia di tempat itu dia bukan cuma nyentuh Yesus, saudara, ya. Banyak orang yang kena kontak sama dia, saudara, ya. Ibaratnya kalau lagi pandemi gini, ya, ini orang yang harusnya diisolasi, nggak boleh keluar, malah dia datang ke kerumunan orang banyak untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya tertarik dengan kata menyelamatkan ini, saudara, sebab Tuhan lebih melihat bahwa memuji imannya. Tuhan lebih concern, Tuhan lebih tertarik dengan iman perempuan ini lebih dari kesembuhannya, saudara. Ya, perempuan ini memang datang untuk kesembuhan, memang datang untuk disembuhkan, tetapi Yesus lebih tertarik dengan imannya.
yang telah menyembuhkan dia. Kita akan masuk ke situ lebih dalam, saudara. Tapi saya sudah memberikan clue-clue bahwa Yesus tertarik dengan iman kita saat kita datang kepadanya. Nah, ingat saudara bahwa kisah ini tidak berhenti di sini. Ini adalah cerita atau peristiwa di dalam peristiwa. Bagaimana dengan Yairus tadi, saudara? Yairus ini udah minta cepet-cepet gitu ya. Kalau bisa buka jalan dong. Yesus melewati anak gua sekarat nih, emergency gitu ya. Kalau ada ambulan itu udah pakai sirene ya, saudara. Sayangnya nggak ada ambulans, jadi mungkin pakai suara. Aduh, pakai diinterupsi sama perempuan ini. Yesus melayani pula gitu ya. Sudah gitu Yesus nanya pula gitu, ini siapa tadi yang menjamah saya ya. Sudah ditanya, perempuan ini menceritakan segala sesuatu. Artinya saudara, penulis Injil Markus menjadi tahu bahwa perempuan ini sakit pendarahan, bahwa sakitnya sudah 12 tahun. Karena perempuan ini mengakui, walaupun tidak dicatat di sini ya, tapi dikatakan dia menceritakan segala sesuatu. Artinya perempuan ini bercerita. Mungkin dia berkata, Tuhan, aku seorang perempuan yang seharusnya tidak ada di sini. Ya, dia mengakui itu, maka dia takut dan gemetar ya. Saya sakit 12 tahun, semua sudah saya habiskan untuk berobat ya, tetapi saya tidak semakin baik, malah semakin buruk. Lalu aku bilang, Tuhan, andaikan saja ku jamah jubahmu, aku akan sembuh. Dan ketika aku jamah Tuhan, seketika aku merasa sembuh. Ya, dia menceritakan segala sesuatu, sehingga itulah yang dicatat oleh penulis-penulis Injil, saudara, karena diceritakan. Ya, saudara, situasi itu begitu mendesak. Bagaimana dengan Yairus tadi, saudara, yang sedang buru-buru nih supaya anaknya datang, anaknya bisa segera tertolong sebelum keburu mati, saudara ya. Ayat 35, apa yang ditakutkan terjadi, saudara. Ketika Yesus masih berbicara dengan perempuan ini, saudara ya, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat atau keluarga dari Yairus dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Kalau saya jadi Yairus, saudara, keselnya udah sampai di ubun-ubun ya, saudara ya. Penyesalannya, aduh, coba nggak ada interupsi, ini kan anakku sudah tertolong ya. Coba nggak ada perempuan, Yesus ini udah mau loh ke rumahku, udah on the way ke rumah saya, sedang dalam perjalanan ke rumah saya. Kok ada aja ya sesuatu yang menghalangi. Mungkin ini juga kita alami, saudara ya. Tetapi kita tahu, saya tidak melanjutkan pembacaan ayat ini, saudara bisa membaca lebih lengkap di Markus pasal 5 ayat 36 dan seterusnya, saudara, sampai ayat 41 kalau tidak salah. Dan kita tahu bahwa Yesusnya akhir sampai di rumah Yairus, menemui anaknya yang mati. Orang-orang sudah berduka cita, meratapi anak yang mati ini, tetapi Yesus membangkitkan anak ini, terjadi sukacita yang besar ya. Yairus berharap terjadi mujizat kesembuhan buat anaknya, tetapi Yesus melakukan perkara yang lebih besar, yaitu mujizat kebangkitan, saudara. Sini kita melihat, saudara, kadang-kadang apa yang kita anggap terlambat, saudara ya, pertolongan Tuhan yang kita pikir terlambat, suatu penundaan yang kita kecewa, yang bikin kita sedih, kecewa, sebetulnya bagian dari rencana Allah untuk menyatakan pertolongan yang lebih dahsyat, saudara. Ya, Yairus mengharapkan suatu kesembuhan, tetapi Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, membangkitkan orang yang mati. Dan ini mengingatkan kita terhadap peristiwa Lazarus ya, saudara ya, di mana Yesus dengan sengaja dia menunda supaya dia tidak segera ketemu Lazarus, supaya dia bukan menyembuhkan Lazarus, tetapi dia membangkitkan Lazarus ya. Kisahnya sama dengan Yairus ini, saudara, satu penundaan yang disengaja, yang diizinkan oleh Tuhan ya, saudara. Kadang-kadang kita sulit untuk bisa menerima, saudara. Kok kenapa Tuhan menunda-nunda? Tetapi ada maksud Tuhan
Dan itu sebabnya kita perlu beriman, saudara, dan iman kita perlu terus kita tingkatkan, saudara. Kisah ini, saudara, mengandung banyak dimensi, berbicara tentang banyak hal kepada kita, saudara. Dan saya mau mengajak kita melihat beberapa saja, mulai dari tokoh-tokohnya, saudara ya. Kisah ini mengkontraskan dua tokoh. Yang satu Yairus yang tadi saya sudah singgung, saudara, orang yang terkenal ya, dicari ya, nggak mungkin Yairus ini nggak dicari, saudara. Dia ini yang menyelenggarakan ibadah, saudara. Ya harus ada orang ini orang penting ini ya, terkenal, makanya namanya dicatat, saudara. Yang perempuan ini nggak terkenal ya, namanya nggak disebut. Kita sampai sekarang nggak tahu nama perempuan ini, saudara ya. Yang diketahui cuman dia seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ya. Dan dia bukan hanya dicari orang, bukan hanya tidak dicari orang, dia bahkan dijauhi, diisolasi, sono lu, nggak usah kemari ya. Dan ini perbedaan mereka, tetapi mereka juga memiliki persamaan, yaitu mereka datang kepada Tuhan karena satu kebutuhan. Dan mereka betul-betul mencari jawaban itu apapun resikonya ya. Buat Yairus mungkin resikonya dia tidak disukai lagi, loh kamu kok kamu minta pertolongan Yesus sih? Kan kita semua orang Yahudi nggak suka sama dia gitu ya. Sementara perempuan ini dia mengambil resiko, dia datang kepada Yesus, saudara, padahal dia harusnya nggak ada di situ ya. Kalau dia nggak sembuh gimana? Dia sudah jamah, udah sampai situ nggak sembuh, terus ada yang mengenali, loh ini kan perempuan yang sakit pendarahan ya, kenapa dia tidak kenapa dia ada di sini ya? Mungkin akan mengalami dekat dengan dia ya, yang berdesak-desakan, tidak diceritakan mendapatkan satu transformasi, mendapatkan satu mujizat atau pertolongan dari Tuhan, saudara. Hanya orang-orang tertentu, saudara, yang mendapatkan. Dan inilah yang akan kita lihat lebih jauh, saudara. Saudara, ya semoga bisa segera ditampilkan, saudara. Saya akan membacakan dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4, saudara-saudara. Berbicara tentang menjamah jubah Yesus. Ketika dikatakan menjamah jubah Yesus, saudara. Oke. Ya, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4. Saya teringat dengan ayat ini, saudara. Ini adalah penglihatan Yesaya. Jadi kata aku di sini adalah Yesaya. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan seterusnya. Saya potong, saudara. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuh dengan asap. Asap bicara tentang kemuliaan. Bait Allah, rumah ibadah di mana kita berada sekarang, saudara. Dikatakan tadi, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, ketika saya teringat dan membaca ayat ini, saya tersadar, saudara-saudara, bahwa kalau perempuan ini dia menjamah jubah Yesus dan mendapat pertolongan. Saudara, sadarkah kita rumah Allah ini, bait Allah, tempat kita beribadah ini, saudara, penuh dengan, dikatakan di sini, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan kata lain, saudara,
Dengan mata iman kita melihat ada jubah Tuhan yang bisa kita jamah saat ini. Ketika dia hadir saudara, dikatakan ujung jubahnya memenuhi bait Allah. Masalahnya tidak banyak orang yang menjamah saudara. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang berdesak-desakan ya. Kita termasuk orang banyak yang datang, sepertinya datang kepada Yesus, tetapi tidak pernah menjamah ujung jubahnya saudara. Sudah berada di bait Allah, tetapi kita tidak menjamah ujung jubahnya saudara. Menjamah yang kena kepada baju Yesus mungkin banyak saudara, tetapi yang mendapatkan kuasanya, yang mendapatkan transformasi dari itu hanya mereka menjamah dengan iman saudara. Dan ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yang membedakan Yairus, perempuan yang sakit pendarahan ini dengan begitu banyak orang adalah mereka datang dengan ekspektasi, mereka datang dengan pengharapan. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah, bahkan ketika kita berdoa di rumah Tuhan, masihkah kita datang dengan ekspektasi saudara? Masihkah kita berharap saya akan bertemu Tuhan? Masihkah kita menyadari bahwa ini adalah kesempatan saya menjamah ujung jubah Tuhan? Atau hanya sekedar kebiasaan, kita nggak sadar sudah ada di sini ya saudara ya. Kita berdoa pun mungkin pikiran kita kemana-mana ya. Saya tidak berbicara tentang orang lain, saya mengoreksi diri saya sendiri saudara ya. Tetapi hanya beberapa orang yang mengalami mujizat dari Tuhan karena mereka datang memang dengan ekspektasi saudara. Kalau kita membaca surat Mazmur saudara, penuh dengan ayat-ayat, ini beberapa saja saudara ya, di mana pemazmur itu dia begitu berharap ketika dia datang ke rumah Tuhan, ketika dia beribadah ke rumah Tuhan. Dia katakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Saya lompat ke ayat terakhir, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain saudara. Menunjukkan penghargaan dari pemazmur saudara terhadap ibadah. Ya, setiap kali dia boleh beribadah, dia begitu bersuka cita. Dikatakan di ayat yang lain saudara, aku bersuka cita kata Daud ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Yes, kalau diajak ke rumah Tuhan, yes, besok hari Minggu ya, bahkan di hari Sabtunya dia sudah mempersiapkan diri, besok aku ke rumah Tuhan, besok aku akan menjamah ujung jubahnya saudara. Kiranya ini membangkitkan semangat kita saudara ya, untuk kita datang beribadah dengan penuh ekspektasi saudara. Yang kedua, baik Yairus maupun perempuan yang sakit pendarahan ini, mereka mengalami kuasa Allah karena mereka percaya dia mampu dan mau. Dua-duanya saudara ya. Ada orang yang hanya percaya ya bahwa Tuhan itu maha kuasa, tetapi mungkin dia tidak mau menolong saya ya. Dia mampu tetapi dia tidak mau ya saudara ya. Mungkin karena saya orang Yahudi yang kelompok saya tidak menyukai dia seperti Yairus ya. Mungkin Tuhan tidak akan menolong saya sebab saya orang yang najis. 12 tahun saya tidak layak mendapat pertolongan Tuhan saudara ya. Kita harus bedakan rendah hati sama rendah diri saudara ya. Kita memang harus selalu datang dengan kerendahan hati, tetapi bukan dengan kerendahan diri sehingga kita tidak berani datang kepadanya saudara. Jadi kita harus percaya bahwa dia mampu dan mau. Ada juga orang yang meragukan, dia percaya Tuhan mau, tetapi dia meragukan apakah Tuhan mampu. Ini anakku bukan cuma sakit, sekarang sudah mati. Ya udah deh Tuhan, aku barusan dapat kabar dari rumah anakku sudah mati. Ya udah deh, pulang engkau lanjutkan aja perjalananmu, mau kemana terserah deh gitu ya. Tetapi Yairus tidak demikian saudara. Dia percaya Yesus tidak hanya mau datang ke rumahnya ketika anaknya sakit, tetapi ketika anaknya mati pun dia percaya Yesus tetap mau dan Yesus mampu saudara menolong dia. Apapun yang kita pikir tidak mungkin,
Pendarahan 12 tahun yang tidak tertolong, saudara, menggambarkan kondisi yang kita pikir tidak mungkin. Sesuatu yang sudah terlalu lama berjalan, satu masalah yang sudah 12 tahun, saudara, sudah dianggap ya udahlah, sudah diterima aja, tetapi tidak bagi perempuan ini. Ya, sesuatu yang orang anggap tidak mungkin, saya percaya Tuhan mampu dan Dia mau menolong saya. Paulus berkata, saudara, kalau anaknya saja Dia tidak sayangkan, ya saudara ya. Di ayat ini kalau saya parafrase, anaknya aja Dia kasih, masa sih Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lain yang kita butuhkan bersama-sama dengan putranya yang Dia berikan kepada kita, saudara. Mari kita setiap datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia mau dan Dia mampu, saudara. Dia sudah kasih anaknya, apalagi hal-hal yang lain, kebutuhan-kebutuhan kita, permohonan-permohonan kita, Dia pasti datang, Dia pasti menolong kita, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, perempuan ini dan Yairus, mereka adalah orang-orang yang menjamah jubah Yesus dengan iman, mendapat pertolongan dari Tuhan karena mereka datang dengan kerendahan hati. Yairus tidak membawa jabatannya sebagai kepala rumah ibadat. Dikatakan tadi secara eksplisit, saudara, dia tersungkur, dia enggak peduli apa kata orang, saudara. Ya, engkau kan posisi yang terhormat, dia enggak peduli, dia tersungkur, saudara, bukan di karpet, saudara ya, di tanah, saudara, yang berdebu, karena dia membutuhkan Tuhan. Dia datang dengan kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan, sampai Tuhan memberikan satu perumpamaan. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, saya menyampaikan, ada dua orang datang ke bait Allah, orang ahli Taurat dan pemungut cukai. Ya, yang ahli Taurat dia sombong, ya, dia bilang, aku bersyukur Tuhan, kayaknya bagus doanya, saudara ya. Aku bersyukur Tuhan karena aku bayar perpuluhan, karena aku begini, karena aku berbuat begitu, karena aku nggak kayak orang ini, gitu ya, merendahkan orang lain. Sementara pemungut cukai dia memukul diri dan dia berkata, aku tidak layak. Tuhan berkata, orang ini pulang, maksudnya yang orang yang pemungut cukai ini pulang dengan dibenarkan, sementara yang orang Farisi itu tidak. Ini menunjukkan, Yesus mengatakan perumpamaan ini karena Dia menunjukkan bahwa Tuhan sangat menghargai kerendahan hati. Saudara, setiap kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan kerendahan hati kita, saudara, karena Tuhan menghargai itu. Rendah hati, saudara ya, bukan rendah diri ya, karena perempuan ini, perempuan yang sakit pendarahan ini, dia menunjukkan, dia merupakan contoh orang yang tidak rendah diri ya, orang yang merasa ya udahlah, aku memang sudah kayak gini, udah aku nggak usah datang kepada Tuhan lah, udahlah gitu, memang nasib gua udah kayak gini mungkin gitu ya, saudara. Tidak, saudara, dia orang yang mau berjuang sekali lagi karena dia percaya Tuhan mampu dan mau. Bagaimana dengan penundaan tadi, saudara? Interupsi yang terjadi itu menggambarkan bahwa Tuhan selalu punya waktu yang terbaik. Orang-orang yang menjamah jubah Yesus dengan iman adalah mereka yang percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik. Mereka percaya sama waktunya Tuhan. Tadi saya sempat singgung, saudara, kalau Yairus tidak percaya, poin yang keempat ini, saudara, maka ketika ada berita dari rumah bahwa anaknya sudah mati, ya udahlah Tuhan, nggak usah ngerepotin ya, kayaknya rendah hati gitu ya, kayaknya baik gitu. Tetapi iman seorang Yairus tidak seperti itu, saudara. Iman seorang yang percaya akan waktunya Tuhan, dia percaya bahwa waktunya Tuhan waktu yang terbaik. Yairus tidak kecewa, Yairus tidak memarahi perempuan yang menginterupsi ini, Yairus tidak kecewa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kamu gak ke rumahku dulu? Ini perempuan ini bisa nentaran, ya sembuhin anakku dulu gitu ya. Perempuan ini toh 12 tahun, nambah sejam lagi gak masalah, saudara ya. Tetapi dia tetap melihat dengan mata iman bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik, saudara. Dan seringkali kita mengalami bahwa waktu penantian itu justru merupakan proses yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan untuk membentuk kita, saudara. Dan proses itu seringkali lebih berharga dari jawabannya, saudara. Ya, kita meminta satu jawaban doa,
Tapi Tuhan gak jawab, kita harus nunggu lama ya. Dan dalam waktu menunggu itu Tuhan memproses kita. Dan seringkali proses itu lebih bernilai dari jawaban yang kita minta, saudara ya. Karena selama proses itu kita belajar banyak hal secara pribadi kepada Tuhan ya. Jadi Yairus dia tidak peduli, saudara, ketika orang mengatakan anaknya sudah mati. Dan kita bersyukur, saudara, Tuhan Yesus pun menguatkan Yairus. Ya, dikatakan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Mereka bilang anakmu udah mati, jangan takut. It's not too late, tidak terlambat, saudara. Pertolonganku tidak pernah terlambat, kata Tuhan kepada Yairus. Kamu masih percaya? Kamu masih percaya? Ayo kita lanjut. Ya, Yairus bilang, saya tetap percaya Tuhan. Anakku sudah mati, saya tetap percaya. Dan mujizat itu terjadi, saudara. Yang terakhir, saudara, kita melihat dalam peristiwa ini bahwa orang-orang yang menjamah jubah Yesus, mereka menyadari Tuhan merindukan hubungan dengan kita, saudara. Perempuan ini, saudara, dia mungkin awalnya berharap dia hit and run. Tahu hit and run ya, saudara? Tek gitu terus udah lari ya. Tuhan gak perlu kenal saya gak perlu kenal Tuhan lebih jauh, yang penting saya sembuh ya. Mungkin sebagian dari kita punya motivasi seperti itu ya, saudara. Kita datang kepada Tuhan, yang penting saya sembuh, asal saja ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Itu pernyataan iman yang sangat baik, saudara. Tetapi Tuhan memanggil perempuan ini ya, saudara ya. Memanggilnya gak langsung, kamu sini dulu, enggak seperti itu, saudara. Tapi dia bertanya, siapa tadi yang menjamah ya? Dan perempuan ini akhirnya mau tidak mau, atau dengan kesadaran dia harus mengakui. Saudara, ini menggambarkan Tuhan ingin kita mengakui, saudara. Tuhan tidak ingin kita hanya hit and run. Tuhan tidak ingin kita hanya datang kepada Dia untuk mendapat pertolongan terus pergi, saudara. No, Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Makanya dipanggil, makanya ditanya, makanya disuruh cerita, makanya disuruh bersaksi, saudara. Perempuan ini bersaksi di depan orang banyak, kondisi yang harusnya dia tidak ceritakan, saudara. Demi apa? Demi untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau menolong kita karena Dia mau berhubungan dengan kita, dan hubungan relationship dengan Tuhan itu seringkali lebih berharga, saudara, daripada jawaban yang kita inginkan. Perempuan ini dapat dua-duanya, saudara. Tetapi kita harus selalu sadar bahwa Tuhan merindukan keselamatan kita. Tuhan merindukan hubungan kita dengan Dia jauh lebih dari yang hal-hal yang kita minta, saudara. Pemazmur sekali lagi, saudara, dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Ini mirip seperti pernyataan Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Sekalipun dagingku, ayat ini bisa dibaca seperti ini, saudara. Sekalipun aku gak sembuh, bagianku tetap Allah. Ini orang-orang, saudara, yang imannya sudah melampaui dari kondisi fisiknya, saudara, yang dia inginkan hanya Tuhan. Sementara saya meminta tim pemuji dapat mempersiapkan diri untuk kita nanti akan mengangkat sebuah pujian, saudara. Mari, saudara, pada sore hari ini kita mau setiap kali kita datang kepada Tuhan, slide-nya bisa tetap ditampilkan, masih ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan, jangan dibuang dulu ya. Mari kita selalu datang kepada Tuhan dengan pengharapan, saudara ya, dengan ekspektasi. Kita percaya bahwa Dia selalu mampu dan Dia mau untuk menolong kita ya, saudara ya. Mari kita datang dengan kerendahan hati. Kita tidak melihat keadaan kita baik yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Mari kita selalu datang percaya akan waktunya Tuhan. Dan mari kita selalu menyadari bahwa yang Tuhan inginkan adalah kita. Dia merindukan kita selalu datang bersentuhan dengan Dia. Setiap kali kita mau menyentuh Dia, tahukah saudara bahwa Tuhan sudah lebih dulu menunggu
untuk menjamah kita. Dikatakan di bait suci dia punya jubah penuh di sini, saudara. Ruangan ini penuh dengan jubah Tuhan, saudara. Kita tinggal mengangkat tangan kita untuk meraih pertolongan kita. Penulis Ibrani berkata, imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, saudara, saat ini dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Oh, ini indah sekali, saudara. Tahta di mana Tuhan duduk itu disebut tahta kasih karunia, saudara. Karena di situ dia memberikan pertolongan kepada orang yang sudah hopeless, nggak punya pengharapan. Di situ dia memberikan kasih karunia kepada mereka yang merasa tidak layak, saudara-saudara. Mari kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada apa, saudara? Pada waktunya. Waktunya Tuhan. Bisa sekarang, bisa besok, kita tidak tahu. Bisa masih lama, sekali lagi, bisa saat ini, bisa seketika, saudara. Dan saya mau mengajak sore hari ini, saudara, dalam beberapa menit yang ada ini, kita manfaatkan. Kita sudah datang ke tempat di mana Tuhan berada, di mana jubah Tuhan siap untuk kita jamah, saudara. Mari kita bawa segala pergumulan kita sambil kita menyanyikan lagu ini.